Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maik selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kimia dan fisika, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai project based learning dari SOSIS. Anggota dari kelompok kami Anjari Sukma Dewanti Putri, Rafika Indah Karisma, Rizka Valerina, Erika Purwitasari, dan Sofia Leli Rahmawati. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih analisis kimia dan fisika. Analisis fisika merupakan ilmu yang mempelajari sifat benda yang berkaitan dengan peristiwa fisika. Misalnya, massa jenis, titik-titik, titik lebur, kalau lebur, rasa, warna, dan bau. Sedangkan analisis kimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari prinsip identifikasi, operasi, dan kuantifikasi senyawa-senyawa kimia melalui pengembangan metode, teknik, dan instrumentasi yang dikaji secara fundamental dan aplikasinya. Metode analisis kimia dibagi menjadi dua macam, yaitu metode klasik dan metode instrumentasi. Metode klasik atau kimia basah yaitu menggunakan pemisahan seperti pengendapan, ekstraksi, dan distilasi, serta analisis kualitatif berdasarkan warna, bau, atau titik leleh, atau organoleptik. Analisis kuantitatif klasik dilakukan dengan menentukan berat atau volume. Sedangkan metode instrumentasi yaitu menggunakan suatu peralatan untuk menentukan kuantitas fisik suatu analisis, seperti serapan cahaya, fluoresensi, atau konduktivitas. Pemisahan dilakukan menggunakan metode kromatografi, elektroforensis, atau frasinasi aliran Newton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosis. Nah, apa sih sosis itu? Sosis adalah produk makanan yang diperoleh dari daging halus dan tepung atau pati dengan penambahan bumbu serta bahan tambahan makanan yang dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Bahan utama dari pembuatan sosis ini yaitu daging, sedangkan bahan tambahannya seperti bahan pengisi, bahan pengikat, bumbu-bumbu, bahan penyedap, dan bahan makanan lain yang diizinkan. Berdasarkan pengolahannya, sosis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sosis segar. Sosis segar ini dibuat dari daging segar yang tidak dimasak maupun tidak digiling. Contoh dari sosis ini adalah Polish sausage. Yang kedua ada sosis yang diasap dan dimasak. Sosis ini mempunyai karakteristik sama dengan sosis segar. Namun, sosis ini diselesaikan dengan pengasapan untuk memberikan flavor dan warna yang berbeda. Sosis ini harus dimasak sebelum dikonsumsi. Contoh dari sosisnya yaitu Frankfurter, Bologna, dan Knackwurst. Yang ketiga adalah sosis masak. Sosis ini dipersiapkan dari satu atau lebih dari macam-macam daging unggas. Contoh dari sosisnya yaitu bir salami dan liver sausage. Yang keempat ada sosis fermentasi. Sosis ini diproduksi melalui proses fermentasi dengan persiapan paling rumit di antara semua jenis sosis. Contohnya ada summer sausage, cervelat, dry salami, dan pepperoni. Kemudian ada sosis daging spesial, yaitu sosis yang dibuat dari daging cacah yang biasanya dimasak atau cenderung dibakar daripada diasap. Contohnya adalah meatloaf. Nah, itu tadi pemaparan mengenai sosis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai uji fisik dan uji organoleptik pada produk sosis. Membahas mengenai uji fisik, pastinya pengujian ini sangatlah penting dalam menentukan kualitas dari suatu produk.
Uji fisik dapat dikatakan sebagai penentu kualitas produk yang nampak pada mata, sedangkan pengujian organoleptik ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap suatu produk. Nah, uji organoleptik ini dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat uji hedonik dan uji mutu hedonik. Pada pengujian organoleptik ini, kami menggunakan parameter berupa warna, aroma, rasa, tekstur, dan kenampakan. Berikut merupakan nilai rata-rata uji hedonik yang kami lakukan oleh keempat panelis kami. Uji hedonik ini disebut juga sebagai uji kesukaan panelis terhadap produk. Faktor yang mempengaruhi uji hedonik ini adalah tingkat kesukaan panelis yang berbeda, sehingga pengujian hedonik ini tidak dapat menjadi acuan untuk menentukan kualitas suatu produk sosis. Namun, secara keseluruhan, panelis ini lebih menyukai sosis ikan karena memiliki rasa dan aroma yang khas. Lalu selanjutnya ada nilai rata-rata pada uji mutu hedonik. Uji mutu hedonik ini merupakan penilaian yang dilakukan panelis untuk menentukan sifat dari mutu suatu produk. Kemudian hasil dari uji mutu hedonik tentang warna daging ikan lebih unggul dibandingkan dengan produk lainnya. Pada sosis ikan berwarna putih terang karena bahan dasar daging ikan ini tidak berwarna merah. Hal ini dikarenakan karena ikan tersusun atas otot yang berkontraksi lebih cepat dan singkat. Selain itu, otot ikan tidak membutuhkan cadangan oksigen seperti hewan darat, yang pada hewan darat ini otot lambat akan menyimpan oksigen dalam wujud mioglobin. Mioglobin pada daging sapi atau daging ayam ini berbentuk peroksidan dan kaya akan lemak. Hal ini yang mengakibatkan daging sapi berwarna merah, sedangkan daging ikan ini berwarna putih, sehingga dapat berpengaruh terhadap warna pada sosis. Selanjutnya yaitu hasil uji mutu hedonik pada aroma. Aroma pada sosis ikan ini lebih unggul dibandingkan sosis yang lainnya karena ikan mengandung protein yang terurai menjadi asam amino, khususnya asam glutamat yang dapat memperkuat aroma khas dari produk sosis ikan dibandingkan dengan sosis yang berbahan dasar ayam maupun daging sapi. Kemudian untuk rasa dari sosis ikan ini juga lebih unggul karena ikan memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap sehingga dapat memberikan rasa umami pada produk sosis tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada tekstur sosis ikan. Tekstur di sini kami menilai kekenyalan dari produk sosis. Dan kekenyalan pada produk sosis ini dapat disebabkan karena terdapat bahan tambahan lain yang digunakan pada sosis, sehingga dapat mempengaruhi tekstur dan sifat khas dari sosis tersebut. Sosis ikan lebih kenyal dibandingkan dengan sosis lainnya, dapat dikarenakan presentasi tepung tapiokanya lebih banyak dibandingkan dengan sosis sapi yang menggunakan substitusi tepung tapioka dan tepung jagung. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis kimia sosis ikan. Analisa kimia dilakukan untuk mengetahui nilai gizi yang terkandung dalam sosis ikan. Nilai gizi yang diamati diantaranya kadar air dengan menggunakan metode termografimetri, kemudian kadar protein dengan menggunakan metode Gezelder, kemudian kadar abu dengan menggunakan metode langsung, dan kadar lemak dengan menggunakan metode Socrates. Yang pertama yaitu kadar air. Komponen utama dalam suatu bahan pangan adalah air. Kandungan air pada bahan dapat mempengaruhi warna, tekstur, cita rasa, tingkat kesegaran, dan daya tahan bahan. Oleh karena itu, air sangat penting dalam bahan maupun produk pangan. Selanjutnya yaitu kadar abu. Proses pembakaran atau oksidasi komponen bahan pangan menghasilkan residu organik atau abu. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan.
Persyaratan kadar abu untuk sosis ikan yaitu maksimal 68%. Selanjutnya yaitu kadar karbohidrat. Penentuan karakteristik bahan pangan seperti rasa, bau, warna, dan tekstur dipengaruhi oleh kadar karbohidrat. Kadar karbohidrat sendiri ini sangat dipengaruhi oleh komponen lain seperti air, protein, abu, dan lemak, karena menggunakan metode by difference. Selanjutnya yaitu protein. Hasil analisis Proximat menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kadar protein setelah pengolahan ikan gulamah menjadi sosis ikan. Protein pada sosis ikan memiliki fungsi untuk mengemulsi lemak dan mengikat air. Jika kandungan protein terlalu rendah, hal ini dapat berpengaruh terhadap kekentalan sosis, sehingga akan mempengaruhi tekstur sosis tersebut. Selanjutnya yaitu kandungan lemak. Hasil Proximat menunjukkan terdapat peningkatan nilai lemak kasar setelah dilakukan pengolahan ikan gulamah menjadi produk sosis. Penambahan lemak pada produk olahan sosis ikan bertujuan untuk meningkatkan tekstur sosis serta rasa yang lebih baik. Peningkatan kadar lemak pada produk sosis dapat dipengaruhi oleh penambahan minyak sawit yang terdapat pada produk sosis ikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai metode analisis yang digunakan. Metode analisis yang digunakan untuk menentukan penetapan kadar protein dalam sosis yaitu dengan menggunakan metode Gildan. Sebelumnya, protein merupakan biomolekul yang tersusun dari asam amino yang berikatan dan mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N. Yang membedakan protein dari karbohidrat dan lemak adalah nitrogen. Prinsip metode Gildan. Prinsip metode Gildan merupakan senyawa nitrogen yang diubah menjadi amonium sulfat oleh H2SO4 pekat, dan amonium sulfat yang terbentuk diuraikan dengan NaOH. Kemudian, amonia yang dibebaskan diikat dengan asam klorida dan kemudian diteter dengan larutan baku NaOH. Adapun tahapan analisis protein dengan menggunakan metode Gildan. Terdapat 3 tahapan dalam analisis tersebut. Yang pertama, tahap destruksi. Pada tahap ini, sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi masing-masing unsur, yaitu unsur C, H, O, N, dan S. Jumlah asam sulfat yang digunakan tergantung pada kandungan protein, lemak, dan karbohidrat bahan pangan yang dianalisis. Untuk mendestruksi 1 gram protein diperlukan 9 gram asam sulfat. Untuk mempercepat proses destruksi, biasanya sering ditambahkan katalisator berupa campuran Na2SO4 dan HGO atau K2SO4 dan CuSO4. Dengan penambahan katalisator tersebut, titik didih asam sulfat akan dipertinggi sehingga destruksi berjalan lebih cepat. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap destilasi. Pada tahap destilasi, amonium sulfat dipecah menjadi amonia atau NH3 dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Agar selama destilasi tidak terjadi percikan cairan ataupun timbulnya gelembung gas yang besar, maka dapat ditambahkan logam zinc. Amonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam standar. Nah, asam standar yang dipakai adalah asam klorida atau asam borat. Apabila penampung destilat digunakan asam klorida, maka indikator yang digunakan yaitu phenolphthalein. Destilasi akan diakhiri bila sudah semua amonia terdestilasi sempurna dengan ditandai dengan adanya perubahan warna larutan dalam Erlenmeyer menjadi hijau muda. Kemudian tahapan yang terakhir, yaitu tahap titrasi. Apabila penampung destilat digunakan asam klorida, maka sisa asam klorida yang tidak bereaksi dengan amonia dititrasi dengan NaOH standar sebanyak 0,1 N. Akhir titrasi ditandai dengan cepat perubahan warna larutan menjadi merah muda
dan tidak hilang selama 30 detik bila menggunakan indikator phenolphthalein. Selisih jumlah titrasi belangko dan sampel merupakan jumlah ekuivalen nitrogen. Sedangkan apabila penampung destilasi menggunakan asam borat, maka banyaknya asam borat yang bereaksi dengan amonia dapat diketahui dengan titrasi menggunakan asam klorida sebanyak 0,1 N dengan indikator DCG plus MR. Akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru menjadi merah muda. Setelah diperoleh persen N, selanjutnya dihitung kadar proteinnya dengan mengalihkan suatu faktor. Besarnya faktor perkalian N menjadi protein ini tergantung pada persentase N yang menyusun protein dalam suatu bahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sosis ikan. Kita coba semuanya. Enak. Ikannya terasa dan rasanya tetap enak. Bumbunya kebanyakan tepungnya ya, banyak ikannya tapi rasanya ikan banget. Untuk aroma sosis ikan seperti biasanya sih, tidak terlalu amis. Untuk warnanya sih sosis ikan warnanya putih. Nggak bisa. Dan kita lanjut ke sosis sapi. Ini sosis sapi, aromanya kita cium ya. Aromanya kayak putih, tapi agak aneh. Terus warnanya warna merah kayak daging sapi. Ini merah segar ya. Coba. Teksturnya lembut ya. Terus rasanya menurutku gak asin, terus kayak ada sedikit